Real Madrid menang dramatis 5-2 atas Celta Vigo di babak 16 besar Copa del Rey 2024-2025 setelah melalui perpanjangan waktu. Mbappe membuka skor di menit ke-37, disusul gol Vinicius di awal babak kedua. Celta bangkit, mencetak 2 gol lewat Bamba di menit ke-83 dan penalti Alonso di menit ke-88, memaksa laga berlanjut ke extra time. Di babak tambahan, Endrick jadi pahlawan dengan 2 golnya di menit ke-108 dan 119, sementara Valverde menambah 1 gol di menit ke-113. Kemenangan ini memastikan Madrid lolos ke perempat final Copa del Rey. Manchester United mengamankan kemenangan 3-1 saat menjamu tim penghuni dasar klasemen Southampton dalam lanjutan Liga Primer Inggris matchday ke-21. Southampton unggul lebih dulu di menit ke-43 lewat gol bunuh diri Manuel Ugarte. MU berjuang keras hingga akhirnya Amad Diallo menyamakan skor di menit ke-82. Diallo kembali mencetak gol di menit ke-90 usai menerima umpan Christian Eriksen. Di injury time, Diallo melengkapi hat-tricknya setelah memanfaatkan blunder lawan. Kemenangan dramatis ini membawa 3 poin penting bagi MU, dengan Diallo tampil sebagai bintang utama. Alexander Zinchenko menjadi incaran Borussia Dortmund dan Inter Milan pada bursa transfer Januari ini. Bek Arsenal itu kesulitan mendapatkan menit bermain akibat cedera betis yang berulang, serta persaingan dari Jurrien Timber dan Miles Lewis Kelly. Dortmund ingin meminjamnya hingga akhir musim, sementara Arsenal bersedia melepasnya jika ada klausul kewajiban beli seharga 17 juta pound sterling pada musim panas mendatang. Negosiasi masih berlangsung, dan masa depan Zinchenko di Arsenal kini semakin tidak pasti. Chelsea memanggil kembali Trevoh Chalobah dari masa peminjamannya di Crystal Palace setelah cedera yang dialami oleh bek tengah Wesley Fofana dan Benoit Badiashile. Chalobah, yang bergabung dengan Palace pada musim panas 2024 dengan kontrak pinjaman hingga akhir musim, telah tampil 14 kali bersama tim tersebut. Keputusan untuk mengaktifkan klausul pemanggilan kembali diambil untuk memperkuat lini pertahanan Chelsea, yang kini kekurangan pemain di posisi tersebut. Chalobah diharapkan untuk bermain bersama Levi Colwill di jantung pertahanan Chelsea. Pemanggilan kembali ini juga berarti Chalobah tidak akan ikut dalam laga Crystal Palace melawan Leicester City. Setelah kekalahan dari Barcelona di final Piala Super, Carlo Ancelotti bertemu CEO Real Madrid, Jose Angel Sanchez untuk membahas kondisi tim, moral pemain dan rencana ke depan. Manajemen menolak merekrut bek kanan atau bek tengah pada Januari, lebih memilih menunggu hingga Juni untuk mendatangkan Trent Alexander-Arnold secara gratis. Sementara itu, David Alaba diharapkan segera pulih untuk memperkuat lini belakang meski belum ada rencana pergantian pelatih. Kepercayaan klub terhadap Ancelotti mulai goyah akibat hasil buruk melawan Barcelona. Manchester City telah mencapai kesepakatan lisan dengan Eintracht Frankfurt untuk merekrut Omar Marmoush. Striker asal Mesir ini tampil impresif di Bundesliga dengan 15 gol, hanya tertinggal 1 dari Harry Kane. Eintracht awalnya meminta 67,5 juta pound, tetapi City mengajukan tawaran sekitar 59 juta pound tetap, ditambah bonus hingga 8,4 juta pound. Negosiasi semakin mendekati kesepakatan final setelah pembicaraan terbaru yang dipimpin oleh Direktur Olahraga City Txiki Begiristain. Kedatangan Marmoush diharapkan memperkuat lini serang City, terutama setelah mereka berfokus menyegarkan pertahanan dengan merekrut Vitor Reis dari Palmeiras dan Abdulkadir Husanov dari Lens. Flamengo dikabarkan tengah bernegosiasi untuk merekrut Jorginho dari Arsenal dengan status bebas transfer. Kontrak gelandang 33 tahun itu akan habis musim panas ini, dan belum ada pembicaraan perpanjangan dari Arsenal. Flamengo menawarkan kontrak 3 tahun dan berharap The Gunners melepasnya lebih awal untuk menghemat gaji. Jorginho sudah berbicara dengan pelatih Flamengo, Filipe Luis, mengenai kepindahan ini. Palmeiras juga tertarik, tetapi belum mengajukan tawaran resmi. Sementara itu, Mikel Arteta enggan membahas masa depan Jorginho dan fokus pada sisa musim ini. Lazio semakin dekat mendatangkan gelandang muda Chelsea, Cesar Casadei, setelah mengajukan tawaran resmi senilai 13 juta euro.
Casadei, yang bergabung dengan Chelsea pada 2022, kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler dan lebih memilih kembali ke Serie A. Meskipun Torino sebelumnya menunjukkan minat, Lazio berhasil mengajukan tawaran yang lebih menarik, baik untuk Chelsea maupun sang pemain. Casadei, yang sebelumnya dipinjamkan ke Reading dan Leicester City, diharapkan bisa memperkuat lini tengah Lazio setelah klub gagal mendatangkan Jacopo Fazzini. Lazio berharap transfer ini segera selesai dalam waktu dekat. Pemain serbabisa Juventus, Weston McKennie, menegaskan bahwa dirinya siap bermain di posisi apa saja demi kepentingan tim. Dalam laga melawan Atalanta, McKennie kembali dimainkan sebagai bek kiri dan sukses memberikan assist untuk Kalulu. Meskipun aslinya seorang gelandang, McKennie mampu berkontribusi di berbagai posisi. Dilansir Sky Sport Italia, ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah membantu Juventus meraih kemenangan dan tetap berada di puncak persaingan Serie A. Liverpool berada di posisi terdepan untuk merekrut bek kiri Bournemouth Milos Kerkez, sebagai pengganti jangka panjang Andy Robertson. Kontak telah dilakukan dengan perwakilan pemain Hungaria itu, meskipun Manchester United dan Manchester City juga tertarik. Kerkez lebih condong memilih Anfield karena hubungannya dengan Direktur Olahraga Liverpool, Richard Hughes. Namun, Bournemouth tidak berencana menjualnya pada Januari kecuali ada tawaran sekitar 50 juta pound. Real Madrid terus mengejar Alphonso Davies, yang diprediksi tidak akan memperpanjang kontraknya di Bayern Munchen. Los Blancos ingin merekrutnya secara gratis pada 2025, seperti Alaba dan Rudiger. Namun, Bayern menawarkan gaji 14 juta euro per tahun, menjadikannya pemain bergaji tertinggi kedua setelah Harry Kane. Davies menolak perpanjangan kontrak, sehingga Bayern mempertimbangkan menjualnya musim panas ini seharga 50 juta euro. Real Madrid sudah berkomunikasi dengan agen Davies, meminta sang pemain menunggu hingga bisa bergabung secara gratis. Negosiasi masih berjalan, dengan Madrid sebagai kandidat utama untuk merekrutnya. Manchester United dilaporkan telah menghubungi Barcelona terkait bek Andreas Christensen, yang telah absen sejak Agustus akibat cedera tendon Achilles. Christensen hanya bermain 26 menit di awal musim sebelum cedera tersebut dan telah melewatkan 30 pertandingan Barcelona. Meski begitu, United, yang sedang mencari tambahan kekuatan di lini pertahanan, menunjukkan minat pada mantan pemain Chelsea ini. Barcelona, yang sedang menghadapi masalah keuangan, mungkin mempertimbangkan penjualan pemain. Namun Christensen dilaporkan lebih fokus pada pemulihan dan kembali bermain untuk Barcelona. Parma sedang mempertimbangkan untuk merekrut bek Leicester City, Caleb Okoli, setelah mencapai kesepakatan untuk melepas Woyo Koulibaly ke klub Inggris tersebut. Koulibaly, bek kanan berusia 25 tahun, akan bergabung dengan Leicester City dengan nilai transfer sekitar 3 juta pound. Sementara itu, Parma tertarik mendatangkan Okoli, yang sebelumnya bekerja sama dengan pelatih Fabio Peccia saat di Cremonese. Okoli telah tampil dalam 13 pertandingan Premier League musim ini, namun belum menjadi start